Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati, di samping kanan saya Pak Haji Muhammad Sabar, saya Haji Ustadz Fauzan Muslim, saya Haji Kusna. Ini ada Bapak RW Pak Waluyo. Ini ada tamu kebetulan Pak Nurdin, ya, beliau pensiunan dari Telkom. Dan selanjutnya Pak Haji Surahman, Ketua DKM Masjid At-Taubah Perumahan Depok Jaya Agung. Mudah-mudahan pertemuan hari ini pertemuan yang mendapatkan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya, termasuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama telah mendapatkan karunia Allah yang sangat besar, yaitu bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Tidak lupa pada kesempatan ini juga pertemuan ini boleh dibilang dadakan nih. Kalau Pak Haji Sabar, Pak Ustadz Fauzan, ini acara apa nih gitu ya. Tapi insya Allah acara ini ada manfaatnya, karena memang pertama untuk silaturahmi di antara kita. Terus kedua, acara ini saya ambil tema dari surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jadi pada pertemuan ini temanya adalah itu, ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat, dan hendaklah setiap diri kita masing-masing ma qaddamat, memperhatikan, wal tanzur memperhatikan, ma qaddamat memperhatikan apa yang telah kita perbuat, ligot untuk hari esok. Hari esok baik itu hari menghadapi kematian maupun hari untuk akhirat nanti. Nah, tentunya kita punya masing-masing yang berbeda dalam artian ucapannya, ingin apa nih untuk persiapan kita hari esok. Pada hari ini kebetulan adalah hari kita, saya terutama mengajak pensiunan Telkom ini kunjungan ke teman-teman saya setiap hari Kamis. Ini adalah kunjungan yang ke-9 ya Pak Nurdin. Ini kunjungan ke-9 ke teman-teman pensiunan Telkom. Tapi selama ini kita kalau bekerja itu kan ketemunya setiap hari di kantor. Tapi setelah pensiun nggak pernah ketemu lagi tuh. Nah, nggak pernah ketemu lagi, saya mencoba gimana kalau kita ketemu tapi tempatnya di masjid dan waktunya subuh. Jadi seperti ini, momen seperti ini. Jadi sudah 9 kali yang ini, kita sudah 8 kali putaran. Jadi kunjungan silaturahmi ke pensiunan Telkom. Kebetulan saya sekarang ini diamanati jadi pengurus koordinator komisariat pensiunan Telkom untuk 3 kelurahan, Kelurahan Rangkapan Jaya, Rangkapan Jaya Baru, sama Mampang. Itu anggotanya ada 43 orang. Jadi pada kesempatan ini kita berikan kesempatan dulu kepada Ketua DKM nih. Ketua DKM dalam acara ini, ya tentunya kita juga mohon sambutannya kepada beliau. Tapi sebelum itu kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita pada hari ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ini mic-nya dideketin aja situ, taruh bawah nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ketua RW, Bapak Nurdin selaku tamu dari pensiunan Telkom, Bapak Haji Saifuddin selaku penggagas pertemuan pada subuh ini, Bapak Haji Pojan Muslim selaku penasihat, Bapak Haji Sabar selaku wakil ketua DKM, dan Bapak Haji Kusno selaku bidang dakwah. Pada pagi ini di pikiran saya sebenarnya pertemuan ini pensiunan Telkom ini banyak Pak gitu. Karena Bapak sebelum subuh udah WA saya udah nyediain kopi tuh Pak. Terus saya duduk di belakang karena habis dari belakang Pak. Nah itu saya lihatin kok cuma satu gitu ya temennya. Karena Bapak kan mewakili Persatuan Pensiunan Depok 3 kecamatan ya, 3 kelurahan ya, dan yang anggotanya 43 ya Pak ya. Nah saya pikir pada hari ini paling sedikit 10 lah gitu ya. Ya nggak tahu cuma satu Pak Nurdin nih. Ini anak ini nih Pak, anak Betawi Jakarta. Ya, tinggalnya di Jakarta Selatan, sekarang pindah ke Jembatan Serong ya Pak ya. Wajahnya pernah saya kenal Pak, karena saya lama di Jakarta Selatan. Alhamdulillah sekarang bisa ketemuan ya Pak ya. Jadi Pak Haji Saifuddin, saya masih selaku ketua DKM ya mengapresiasi pertemuan ini. Mudah-mudahan yang akan datang lebih berlanjut gitu ya, lebih ada greget yang lebih banyak lah gitu ya, dan kita kan dapat suatu motivasi bahwa yang namanya pertemuan antara teman sekerja itu yang sudah pensiun sangat berguna sekali untuk mengisi hidup ini, karena memang hidup ini seperti banyak pepatah orang bilang, itu hidup ini untuk ibadah. Jadi bagaimana kita menjalankan hidup dan hari-hari itu penuh dengan ibadah, karena itu bekal untuk kita nanti kesananya. Itu saja dari saya ya. Terima kasih atas undangannya. Harapannya ke depan mudah-mudahan lebih banyak lagi ya. Terima kasih Pak Haji Saifuddin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ketua DKM Bapak Haji Surahman yang telah memberikan sambutannya. Memang subuh ini kita sudah ngajak kepada teman-teman pensiunan Telkom, tapi ternyata memang subuhnya berat. Apalagi mereka dari luar gitu ya. Ada yang bilang, oh masuk ke Depok Jagung ngeri, di situ gelap dan juga sebagainya. Tapi memang insya Allah mereka yang tergerak hatinya untuk ke masjid, apalagi untuk sholat subuh, kalau mereka tahu bahwa keutamaan sholat subuh di masjid itu, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka tahu manfaatnya, pahalanya yang sangat besar, mereka akan datang ke masjid untuk sholat subuh walaupun dengan cara merangkak. Nah, kalau mereka tahu. Tapi mudah-mudahan kedepannya, terutama nih kita mengajak teman-teman Telkom yang udah pensiunan, setelah kita bekerja apalagi sih yang kita inginkan ya kan. Nah, mudah-mudahan kita mau dengar juga nih Pak Nurdin yang
sudah pensiunan juga, nanti baru kesempatan yang lainnya untuk menyampaikan tadi apa yang kita ini kan setelah pensiun ini apa sih yang mau diinginkan Pak? Ayo silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Saifuddin, yang saya hormati Bapak RW, Bapak-bapak sekalian, Pak Haji yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa hadir ke pagi, nggak sangka nggak nyana gitu, cuman saya doang Pak Haji. Jadi ya alhamdulillah, insyaallah di ke depan bisa lebih banyak lagi, kita berharap, karena semata-mata yang tadi udah dipaparkan oleh Pak Haji Saifuddin ini memang sholat subuh sangat ini banget Pak. Namun demikian insya Allah saya juga ikut bisa kalau memang ada waktu yang luang, karena kebenaran juga di rumah Pak ikut juga seperti ini. Jadi kadang-kadang bukan yang nggak mau gitu, bentur-bentur barengan waktunya, termasuk juga pengajian itu tuh saya ngikut seminggu 3 kali Pak Budi. Jadi memang waktunya sangat sempit gitu. Saya minta maaf banget. Di Bulak Barat, tepatnya RT 3 sekarang, RW 8. Nah, di situ tinggal saya, Bulak Barat, Jembatan Serong. Jembatan Serong gitu. Tepatnya kalau dari Masjid Assalam tuh masuk sedikit, ya udah sampai insya Allah ketemu di situ. Alhamdulillah udah sampai duluan gitu, dan saya bersyukur sama Allah Azza wa Jalla pada hari ini bisa bertatap muka dengan Pak Haji, khususnya Bapak RW dan Bapak-bapak sekalian. Tentunya itu yang saya insya Allah ya ke depan nanti mungkin ada motivasi lain lagi gebrakan dari Pak Haji, karena saya percaya beliau ini urat orangnya, salut, saya hormat gitu. Jadi saya bukannya enggak ini Pak Haji, saya minta maaf sekali lagi, memang di lingkungan saya juga seperti ini. Jadi saya takutnya nggak kebagian waktu gitu loh, bukannya nggak mau ikut hadir, mau kemanapun saya mau, ya karena saya sadar cepat atau lambat semua kita akan mati. Itu yang saya pikirin. Terima kasih, singkat saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin. Memang tadi apa yang disampaikan dari jumlah 42 orang pensiunan Telkom itu ada yang non muslimnya Ustaz. Jadi ada yang non muslimnya, yang Kristen 2, yang Hindu 1, selebihnya muslim. Baik, sebelum dilanjutkan jangan lupa saya mohon keikhlasan satu-satu semuanya, karena di Telkom juga banyak yang kena virus corona kabarnya. Jadi mereka mungkin yaitu salah satunya tidak bisa hadir. Kita doakan mereka agar mereka lekas sembuh, sehat walafiat, agar nanti subuh berikutnya mereka bisa ikut al-hadini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memang kita batasi sampai isyraq ya, sekitar jam 6 lah ya. Nah, selanjutnya Ustadz Fauzan Muslim. Nah, beliau juga penasehat dari DKM. Sambutan. Apa aja, pokoknya kita bagi-bagi waktu biar semuanya dapat kesempatan. Baiknya Pak RW dulu. Pak RW dulu. Oh, mau Pak RW dulu. Muter dari tadi. Oh, gitu. Baik. Baik. Pak RW dulu. Saya kedua terakhir. Kita beri kesempatan Pak RW juga. Ya tentunya Pak RW tadi udah tahu nih apa yang mau diomongin nih. Kita semua di masjid juga kagum juga dengan Pak RW, ternyata punya anaknya dimasukin di pesantren. Nah, silakan Pak RW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Haji Surahman, Ketua DKM. Yang terhormat Bapak Haji Sabar selaku pengurus daripada masjid ini.
yang terhormat Bapak Dr. Fauzan Muslim, yang terhormat Bapak Haji Saifuddin, Bapak Haji Kusno, serta Bapak Nurdin. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat subuhan ini kita bisa bersilaturahmi pada pagi hari ini. Kami terima kasih sekali kepada Pak Saifuddin untuk memberikan sepatah kata, dua patah dalam acara ini untuk silaturahminya. Kami selaku Ketua RW, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih sekali bahwa Bapak Saifuddin ini penggagas daripada pertemuan setelah subuhan. Barangkali hal ini adalah merupakan suatu kebaikan kita bersama untuk memberikan suatu saling informasi, terutama dalam kehidupan yang beragama ini, terutama di agama Islam. Apa yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Haji Fauzan Muslim, kalau yang ini katanya sering-sering untuk bersilaturahmi, untuk bersapa, saling memberikan informasi. Lalu kami selaku Ketua RW ini tentunya juga berterima kasih sekali bahwa mungkin dalam hal inilah untuk menopang daripada kehidupan bermasyarakat sangat Islami. Itu terutama mungkin seperti itulah ya Pak ya. Kalau apa yang lebih bagusnya lagi, kalau seandainya Pak Haji Saifuddin itu memberikan seperti pertemuan ini, alangkah baiknya kalau itu jemaah itu lebih banyak lagi, itu lebih bagus. Tidak untuk orang Telkom, mungkin orang lain Selasa mungkin. Dan kami juga kebetulan keluarga saya itu orang Telkom. Kakak saya namanya Imung panggilannya, dulu di Tebet. Oh, pengajuan. Iya. Iya. Dan adik saya itu orang Telkom juga. Sekarang kepala Telkom di Yogyakarta. Dulu pernah megang ada di Indosat sini, di Cibinong. Itu. Dia sudah kemana-mana, dia sampai sekarang itu juga dia sangat dipercaya Pak Haji. Dan dia itu tentang agamanya juga sangat ini itu di lingkungan Telkom itu. Jadi tempat tinggalnya sekarang di Jogja. Gitu. Ya mungkin barangkali untuk pertemuan seperti ini mudah-mudahan akan berlanjut untuk sebagai kita ini menumbuh kembangkan silaturahmi dengan dasar kita itu adalah ajaran Islam ini. Katanya orang Islam ini kalau orang banyak silaturahmi memperpanjang umur, sehat, apalagi apa yang tadi disampaikan katanya itu kalau subuh yang rajin subuhan rezekinya banyak, pahalanya banyak. Amin ya Pak ya. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW. Ya, kita lanjut. Ustaz Fauzan. Ini aja. Ya, enggak apa-apa. Biar kita bentar semua. Ayo, maju ke Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ajma'in. Kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, dan nikmat yang paling utama adalah nikmat Islam dan iman. Jadi kita sedia bertemu bersama dalam rangka mengisi sisa-sisa hidup yang kita jalani, dan mudah-mudahan nanti kita sama-sama menjadikan orang-orang yang soleh yang senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kelak sama-sama mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin. Barangkali
untuk mengisi sisa-sisa kehidupan menunggu datangnya perpindahan yang udah pasti adalah kematian. Ya seperti yang tadi dibicarakan dalam hadis yang dibacakan oleh Pak Agus tadi, bahwa kematian itu ada pasti, tapi bagaimana kita membawa bekal nanti untuk menghadapi itu. Kalau hadis Rasulullah SAW, kalau Nabi SAW, man qala akhiril hayati qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Itu satu bagian dari apabila di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga. Amin. Barangkali ini salah satu juga yang mungkin supaya kita ada keyakinan kalimat itu, dari setidak-tidaknya kalau habis sholat mengucapkan itu. Itu salah satu bekal yang harus kita bawa. Di samping silaturahmi tadi adalah bahwa di akhir hayat kita alangkah banyak kalau ada keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang menyolatkan banyak, yang mendoakan banyak, itu diijabah oleh Allah SWT. Itu aja barangkali yang kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan maupun kekhilafan kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Kusna. Lanjut nih. Oh, lanjut saya. Udah veteran di sini ya. Baik. Jadi kita pada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Para hadirin sekalian, teman-teman yang pada hadir pada hari ini, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya dalam rangka pertemuan yang sebetulnya ini agak mendadak bagi saya ya. Dan ini ternyata ini merupakan pertemuan yang sudah dilakukan oleh para pensiunan Telkom ya, yang diprakarsai oleh Pak Haji yang Saifuddin, dan sekarang yang ke-9. Baik. Jadi saya menyambut baik pertemuan seperti ini. Sebetulnya di Masjid At-Taubah juga saya sebetulnya menginginkan ada forum, apakah sebulan sekali, kalau seminggu sekali terlalu sering, mungkin sebulan sekali. Jadi para jamaah yang biasa sholat berjamaah di masjid itu sekali-sekali atau sebulan sekali ada forumnya, bisa ngobrol gitu. Iya, tentang apa saja, mau curhat, mau usulan, mau kritik, mau dakwah, mau apa, dan itu saya kira ada manfaatnya ya. Jadi tidak hanya sekedar sholat, itu hanya sekedar masukan mungkin untuk pengurus DKM ya, Pak Haji Surahman. Kemudian kalau memang ini hajatnya adalah hajat para pensiunan Telkom ya, 41 orang, tapi yang hadir 1 orang, yang menjadi cuma berdua. Ya, jadi kami dari Masjid At-Taubah yang menyambut seperti ini. Lalu kalau tadi Pak Haji Saifuddin menyebutkan tema bahasan pada hari ini adalah surat Al-Hasyr tadi ya. Iya, jadi dengan perjalanan hidup kita ini yang semula bekerja terus sekarang ada dalam posisi pensiunan, berarti memang kita sudah tidak melakukan pekerjaan pokok ya sebagai pegawai negeri ya, sebagai ASN atau apalah. Tapi yang jelas dengan pensiunnya itu diharapkan para pensiunan tersebut melakukan forum ya, ketemu, dan memang itu keinginan semua, saya kira semua pensiunan merasakan hal itu ya. Yang semula bekerja setiap hari ketemu, setiap hari begitu berhenti bekerja ya
ada sesuatu yang hilang gitu, kesempatan itu. Ada niatan untuk bernostalgia, ya, untuk sama-sama sharing gitu. Setelah pensiun tuh kita mau apa sih? Nah itu ya. Jadi yang selama ini kita bekerja setiap hari dari pagi sampai sore full, terus tidak lagi ke kantor. Jadi ada sebagian yang saya dengar itu begitu pensiun ada yang namanya gangguan kejiwaan. Gangguan kejiwaan. Post power syndrome. Itu ya. Jadi ada sesuatu yang hilang. Itu mungkin karena pada saat bekerja dia terlalu semangat untuk bekerja di kantor, seolah-olah kantor itu miliknya. Begitu di kantor sudah hilang, nggak dipakai atau apa, lalu langsung merasa ada perubahan yang besar. Nah, bagi kita hal itu sebaiknya dihindarkan ya. Jadi itu sementara, kita kerja itu sementara. Dan punya jabatan itu juga sementara, apalagi kalau udah ada waktu-waktunya ya udah, begitu waktu pensiun ada yang 58, ada yang 60 ya, ada yang 65, ada yang 70 tahun itu ada pasti 56. Pensiun. Oh 56 ya, 56. Jadi ada perbedaan di berbagai instansi ya, ada yang 56, ada yang 58, ada yang 60, ada yang 65. Nah, kebetulan saya pensiunnya 65 tahun. Nah, udah pensiun. Ada yang 70 kalau. Jadi ya yang penting kita bersyukur aja bahwa setiap orang itu akan mengalami fase-fase kehidupan di mana ada saatnya kita belajar, kuliah, ada yang kerja sambil kuliah, model saya itu kerja sambil kuliah. Terus ada yang setelah itu pensiun. Nah, pensiun itu kita mengisi dengan pekerjaan-pekerjaan yang positif, walaupun pekerjaan pokok kita sudah hilang. Ya, sementara ini saya sendiri sebagai dosen ya di Sastra Arab UI, karena pegawai tetapnya, karena saya sudah tidak lagi menjadi pegawai tetap, dosen tetap, ada hal-hal yang memang keterbatasan ya, beda dengan staf pengajar yang masih tetap gitu ya. Jadi ya saya sendiri keluar dari grup karena dalam obrolan-obrolan kan ada hal-hal teknis yang dosen tetap membicarakan dosen tetap. Jadi saya pamit dari grup itu gitu. Dan ngikut terus ya? Iya, enggak ngikut. Walaupun saya masih diminta untuk mengajar satu mata kuliah, terus diminta untuk sidang-sidang skripsi masih itu. Tapi untuk hal-hal yang keseharian saya tahu diri juga gitu. Jadi saya mundur dari grup itu, untuk hal-hal tertentu saya japri aja ke teman-teman. Nah, mengenai kegiatan lain ya, ada mengajar di swasta, ada saya. Ya itu tugas saya mengajar, dan sekarang sudah berkurang tugas itu, tetapi ada, walaupun ada beberapa jam mengajar ya. Untuk mengisi hari-hari setelah pensiun tuh kita mau apa sih gitu. Pada dasarnya kan kita semua ini menunggu ya, menunggu kematian ya. Jadi mau jadi orang seperti apa gitu. Ada istilahnya, kita ini mau jadi orang baik atau orang yang menciptakan sesuatu menjadi lebih baik. Ada solihun itu soleh ya. Solihun itu, solaha itu fi'il madi yang hurufnya 3. Solaha itu artinya baik. Kalau solihun itu orang baik. Tapi ada menjelaskan menjadi orang baik saja tidak cukup. Yang lebih baik lagi kalau muslihun. Ya, muslihun itu artinya menciptakan kebaikan. Ya, jadi memperbaiki. Nah, di situ kalau soleh saja itu artinya asik buat diri sendiri. Buat diri sendiri. Kalau muslihun artinya menciptakan kebaikan untuk orang lain juga. Gitu. Nah, itu yang mungkin lebih utama. Jadi prinsipnya adalah kita ini menjadi orang yang berguna untuk
sesama, untuk lingkungan, untuk orang lain, diusahakan seperti itu. Kalau hanya sekedar menjadi orang baik ya tidak ada pengaruhnya pada sesama. Jadi saya berharap menjadi orang yang baik tetapi juga berguna untuk orang lain gitu. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri. Orang lain itu siapa? Yang paling dekat adalah keluarga kita kan. Jadi sebaiknya jangan terlalu memperhatikan orang lain tapi keluarga kita diabaikan. Kan di dalam perintah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi diri pertama jagalah diri, kemudian keluarga, nah baru orang lain. Kebanyakan orang terbalik kan, berpikir tentang dunia. Ternyata nggak berhasil, mundur, berturun tentang negara kita. Wow besar kan, terus nggak berhasil, lebih kecilin lagi, kecil ke daerah, ke kampung. Ya sekarang ternyata di akhir hayat keluarga sendiri nggak terpelihara sehingga menjadi keluarga yang kurang baik. Jadi harus dibalik, mulai dari kecil ke besar gitu. Jadi intinya kalau saya melihat surat Al-Hasyr itu ya itu. Jadi kita membaca masa lalu untuk diambil pelajarannya, yang kurang baik ya diperbaiki, yang sudah baik ditingkatkan gitu. Itu untuk masa depan menjelang kita meninggal dunia gitu kan. Itu ya, jadi bagi saya apapun yang saya lakukan, saya berharap saya ini menjadi orang baik tetapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah itu manfaat itu apa saja ya tentunya bisa dimaknai secara luas ya. Dan yang terpenting itu bukan hasil ya. Dalam dakwah itu kan bukan hasil kita menyadarkan sekian orang, kita mengajak sekian orang. Yang penting prosesnya bukan hasilnya ya. Karena di dalam dakwah itu sendiri kan tidak harus memaksa, yang penting menyampaikan. Yang kedua di dalam surat Al-Ikhlas itu kan innal insana lafi khusrin, rugi itu manusia tuh. Illal ladzina amanu, kecuali beriman, wa amilus sholihat, beramal soleh, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis. Tawasau itu asal kata dari waso dan artinya itu wasiat. Tetapi kata tawasau itu tidak satu arah. Ya. Kita berwasiat, saling menasehati, saling berwasiat. Jadi ada makna saling itu berarti dua arah, bukan hanya satu arah. Jadi ada harapan bahwa orang yang tidak rugi itu adalah orang yang berusaha untuk saling memberi nasihat satu sama lain. Ya, jadi jangan hanya memberi aja, nasihatin orang, tapi ada sharingnya gitu, ada silaturahminya, ada sharing. Jadi forum-forum seperti ini saya pikir ada manfaatnya untuk kebaikan bersama, saling mengingatkan, saling memberi nasihat, saling meluruskan kalau ada hal yang kurang baik, yang bengkok diluruskan ya, yang serong, ada jembatan serong, ada jembatan lurus. Jadi Shirathul Mustaqim namanya. Jadi itu. Kalau Jadi dari Jakarta bedanya berserong. Iya. Ada jembatan serong, ada jembatan lurus. Shirathul Mustaqim. Dan hidup itu kan sebetulnya pilihan ya. Mau dibikin sulit apa mau dibikin susah, apa mau dibikin mudah gitu, tergantung kitanya gitu. Jadi ada sebuah tantangan bagi orang yang pesimis itu menjadi siksaan, tapi bagi orang yang selalu optimis itu adalah peluang untuk berbuat baik. Jadi ya kita ini kan hidup tidak sendiri, hidup itu bermasyarakat. Ya tentu ada perbedaan-perbedaan di antara kita, tapi
perbedaan itu jangan sampai menjadi konflik ya, saling menasehati, saling di antara kita. Tentunya maksud dan tujuan kita ya hidup ini ya itu bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga bermanfaat untuk orang lain dengan harapan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu sambutan dari saya ya, dalam kaitannya dengan surat Al-Hasyr tadi. Terima kasih Pak Haji Saifuddin, Pak Haji Surahman, Bapak RW dan Bapak Haji Sabar selalu bersama-sama di masjid ini meramaikan masjid ya. Pak Haji Kusno juga nih. Pak Haji Kusno juga yang selalu hadir menjadi imam besar di masjid ini. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita, ditakdirkan Allah temukan kita pada subuh ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita hajatkan Allah dengar dan Allah kabulkan. Salawat salam semoga tercurah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, sahabat-sahabatku yang baik, insyaallah kebetulan saat pemungkas nih ya. Pemungkas nggak bisa ngasih apa-apa nih. Hah? Justru apa? Itu kan dia udah awalan akhir gitu. Jadi nggak, ya saya cuman apa ya, karena pemungkas ya melihat dari pembicaraan aja enak. Tinggal apa-apa nih yang kita menyimpulkan atau apa dan terserah. Yang belum. Jadi intinya tadi yang pertama saya lihat dari sini dari pembicaraan dari Pak Jam terakhir meluruskan gitu ya, bermanfaat gitu kan, bermanfaat. Ya pertama meluruskannya tadi Pak Haji Kusno memberikan hadisnya man kana akhirul kalam dakhalal jannah. La ilaha illallah. Man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalimatnya, di akhir ucapannya mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pertemuan kita pada pagi ini juga Allah pertemukan nanti di akhirat. Amin. Ya, idealnya. Yang kedua barangkali tadi Pak Fauzan juga ngasih kabarkan bahwa hidup itu harus bermanfaat. Hadisnya apa? Hadisnya yaitu khairun nas khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah bermanfaat buat manusia. Jadi yang penting kita outputnya gitu, outputnya kita ini ya di akhirat gitu nanti ada. Jadi berkaitan dengan ayat tadi kan, yaitu kita suruh lihat apa sih yang akan kita kerjakan untuk hari esok kan gitu. Intinya bahwa kita memang semua untuk pensiun. Tadi kan ini hajatnya orang pensiun nih. Kebetulan kita juga udah pensiun semua gitu kan. Karena kan memang hidup itu gitu. Hidup kan lahir gitu kan. Kadang-kadang kita dalam hidup maunya gini, hidup bahagia, lahir bahagia gitu kan. Nanti akhirnya mati masuk surga. Kan idealnya kan gitu. Cuman kan untuk ke surganya itu loh yang kita perjalanannya gitu, nggak semudah itu. Harus ada perjuangan. Alhamdulillah dengan lihat dari sahabat saya Pak Haji Saifuddin gigih berusaha berjuang terus, mudah-mudahan Allah anugerahi istiqomah. Amin. Semua kita istiqomah terus sampai akhir hayat kita, kan ini kebaikan gitu kan. Makanya itu tadi karena kita semua sudah ya kalau dibilang waktu itu udah maghrib ya. Karena memang kata Nabi umur umatku bainas sitin wasabin antara 60 sampai 70. Jadi kalau yang udah 60 70 tinggal siap-siap aja. Nah, dengan siapan itulah maka kita idealnya orang-orang yang sudah maghrib udah antara 60 70. Kalau kata hadis kalau yang lebih itu cuma sedikit. Nah, malah kita khawatir kalau kita diperpanjang umur nanti kita malah sebagaimana isyarat surat Yasin yaitu
wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun gitu kan. Ya apa katanya? Nanti kalau Allah kasih umur panjang nanti dikembalikan kepada seperti kita dilahirkan. Pikun bingung juga keluarganya, kesian kan gitu kan. Kesian gitu, makanya ya udah cukup yang sedang-sedang aja, emang udah 67 Allah panggil. Nah cuman kita bekalnya kan gitu, makanya pada saat ini bekal yang paling baik ya kata Allah takwa. Makanya kita mengarahkan ke takwa. Jadi kalau takwa itu bagaimana ya, menuruti perintah Allah, menjauhi larangannya, kan itu idealnya. Imtisarul awamirillah wajtinabu nawahi. Jadi takwa itu sungguh-sungguh melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa larangannya, kan itu. Maka dalam ini hal-hal ini tadi tausiah, wa tawasyaw bil haqqi wa tawasyaw bis sabr. Nah, jadi intinya takwa itu ikutin yang apa Allah dan Rasul wa ulil amri kan gitu. Apa tuh ayatnya? Ittaqullah bukan atiullah wa atiir rasul wa ulil amri. Jadi ikutin Allah, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, sunnah-sunnah Nabi gitu kan. Wa ulil amri minkum, oleh pemimpin yang memang itu juga taat pada Allah dan Rasulnya, kan itu dasarnya. Makanya kita dalam rangka itu ya mudah-mudahan kita semua berusaha gitu. Kita berusaha saja supaya, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhir kalam, di akhir nanti di sana, ya sebanyak-banyak mungkin kita beramal soleh, beramal baik, tentu yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu idenya. Jadi sungguh-sungguh aja kita, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mengatur kita, dan kita akan kembali kepada Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun, akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kita semaksimal mungkin ya berusaha, apa yang Allah ridai, apa yang Allah syariatkan, ya kita berusaha. Ideal itu, semoga kita nanti pada saatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah yang dijamin oleh isyarat Rasul, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu barangkali dari saya, karena pemungkas. Jadi kembalikan kepada Pak Saifuddin. Terima kasih, mudah-mudahan ini jadi kebaikan dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lebih baik lagi, lebih banyak lagi, terus istiqomah. Akhirnya saya cukupkan dengan mohon maaf bila ada kekhilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke host. Alhamdulillah, terima kasih semuanya sudah kedapatan bicara. Nanti untuk dapat berkah lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ditutup dengan doa. Pak Haji sabar ya nanti untuk doa. Terakhir Pak Nurdin, kita termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang di akhir tugas kita Allah masih beri kesempatan kita umur ya sampai pensiun, dan alhamdulillah saya bekerja di Telkom itu masuk dari tahun 83 sampai pensiun 2020. Dalam perjalanan sempat saya ditawarin atau iming-iming dari teman-teman, yuk ikut pendi aja, pensiun dini, duitnya gede memang pensiun dini, tapi saya musyawarah dengan anak istri, gimana boleh nggak pensiun dini nih ayah? Oh jangan sampai normal aja, emang udah bisa usaha apa, dibilang gitu. Mana akhirnya alhamdulillah saya ikutin anak istri, disuruh pensiun normal, alhamdulillah sampai selesai. Kita sangat bersyukur sekali, dan saya berarti 37 tahun bekerja di Telkom. Semua pegawai Telkom itu kalau pensiun dapat tawaran ya Pak Nurdin, dapat tawaran rehire. Rehire itu artinya ditawarin bekerja lagi 2 tahun. Tapi saya nggak mau. Saya bilang, wah udah 37 tahun bekerja, cukuplah. Ternyata setelah saya pensiun nikmat banget gitu. Artinya, wah Allah, dulu bekerja setelah pensiun enak. Tapi jangan dikasih tahu orang Telkom yang masih kerja. Kalau dibilang enak, ntar dia pada pensiun nih. Jadi artinya ini satu karunia nikmat dari Allah, dan kita bersyukur. Saya ngelihat ada beberapa teman saya baru berapa bulan pensiun, dia nikmatin pensiun, tapi Allah sudah panggil umurnya, dia meninggal, dia nggak ngerasain nikmat lagi.
ada orang yang mau lagi sebentar lagi pensiun normal, tapi Allah sudah panggil, nggak sampai umurnya. Nah, kitalah kesempatan kita selama masih hidup ini Allah berikan kesempatan, mudah-mudahan ini karunia Allah yang sangat besar. Itu aja, dan saya terima kasih kepada Ketua DKM Bapak Haji Surahman yang telah menerima tamu kita di sini dan juga memberikan ini nih kopi juga. Terima kasih kepada Pak RW yang sudah kesempatan. Pak Haji Kusno, terima kasih banyak. Sebentar. Tema pokoknya sekarang Pak Haji Saifuddin mau ngapain? Nah, belum. Baru intro doang. Oh gitu. Nah, sekarang ini mengisi hidup ini Pak Haji mau ngapain? Oh iya, itu belum. Iya. Belum dengar. Baik, sebentar aja Ustaz ya. Jadi apa yang disampaikan Ustaz Fauzan bahwa setelah pensiun ini saya yang diharapkan adalah buat apa lagi kita hidup kalau tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama ini kita bekerja boleh dibilang 90% itu di kantor dan mungkin 10% itu di masjid atau untuk ibadah. Nah, harapan saya pribadi, saya pengennya saya balik setelah pensiun. Nah, 90%-nya untuk ibadah kepada Allah, selebihnya 100%. ya semua jadi ibadah. Semua buat jadi ibadah kalau kita ibadah. Iya, 100% ya. 100%. Jadi untuk ibadah kepada Allah. Dan terakhir bahwasannya pertemuan ini insya Allah tidak ada sia-sia, bahwa ini sangat berguna, apalagi kita bicara tentang akhirat di masjid. Kata Nabi, orang sesudah sholat subuh di masjid berjamaah, dia diam, berdoa, zikir, baca Al-Quran, mungkin muzakarah seperti ini, sampai waktu isyraq dia sholat 2 rakaat, insya Allah Allah akan berikan pahala seperti umroh yang sempurna. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Dan sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Fauzan, Pak Haji Sabar, kita minta untuk doanya biar melengkapi acara pertemuan hari ini. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa saya mau bicara masalah Pak Haji Saifuddin. Oh ini nih, pakai ini biar. Jadi Pak Haji Saifuddin ini ketika pensiun, jadi bukannya saya mau mengungkap hal-hal yang riak gitu ya. Dia memberikan 2,5% dari pensiunnya itu untuk membangun toilet yang ada di sana. Itu murni dari uang haji Pak Saifuddin. Dan ketika itu juga kita mengajak membuka Jis At-Taubah. Jis At-Taubah itu beda dengan yatim dan duafa. Sampai hari ini saya dengan Pak Haji Saifuddin itu memberikan zakat infak sedekah itu kepada saudara-saudara kita yang memang tidak mampu ya. Salah satunya itu seperti Ibu Masudi itu ya, Bu Sarul gitu ya, Bu Usman dan banyak lagi itu, dan kami memberikannya bergilir itu walaupun tidak besar. Di awal-awal kita memberikan uang, tapi karena ada perubahan sedikit maka kemarin kita bisa memberikan beras dan telur Pak itu. Jadi sebetulnya saya juga mengajak teman-teman untuk JIS ya, secara sembunyi-sembunyi gitu, namun mereka belum tergerak gitu. Ini JIS At-Taubah ini sangat luar biasa ini. Jadi saya dengan Pak Haji Saifuddin masih istiqomah ya Pak ya. Nah, tolong Bapak ini gagasan Bapak juga ini. Ini tolong diajak teman-teman yang punya uang berlebih itu untuk memberikan santunan bulanan kepada teman-teman kita. Kemudian
saya berterima kasih Pak Haji Sapudin masih menyisihkan uang itu untuk perkembangan pembangunan perawatan Masjid At-Taubah. Itu yang sangat luar biasa. Jadi di Depok Jagung ini Pak Saifuddin itu salah satu yang memang ringan tangan untuk hal-hal yang infak gitu ya. Terus yang kedua itu Pak Haji Rahman almarhum juga menginfakkan uangnya itu untuk membangun menara. Ya, walaupun itu saya tambah itu karena nggak cukup uangnya, tapi itu diinfakkan. Setelah dia pensiun dari dewan itu dia menginfakkan menara. Nah, 9 hari mau meninggal Pak Haji Rahman itu nelpon saya, Pak Haji, masjid bagaimana? Aduh Pak Haji istirahat aja deh, nggak usah mikirin gituan lagi. Udah saya nggak balas di WA saya, masjid bagaimana? Saya bilang kondisinya udah lumayan, saya bilang gitu. Enggak, kalau butuh apa-apa bilang saya. Nah, ini sangat luar biasa ini. Memang saya banyak kebutuhan ya. Banyak kebutuhan. Ini sudah pembangunan ini lantai 2 ini dengan ruang sekretariat ini sudah 222 juta. Saya bilang, Pak Haji, kalau Pak Haji maksa saya tidak mau dari uang Pak Haji. Tolong cari dari teman-temannya. Dia bilang baik gitu. Sehat-sehat ya Pak Haji ya, jangan mikirin lagi gitu. Nah, itu tiba-tiba muncul di rekening saya uang sekian juta lah gitu. Nah, itu menolong kami dan itu saya laporkan ke Pak Haji Nanung. Pak Haji, ini saya dapat, ternyata Pak Haji Nanung udah dikirimin juga. Itu saya nangis itu. Orang lagi sekarat itu. Seperti itu. Jadi tentang Pak Haji Rahman sudah berlalu lah gitu ya. Ini Pak Haji Sapudin sangat luar biasa, mudah-mudahan rezekinya bertambah. Juga teman-teman yang lain gitu ya. Saya hanya ingin menyelesaikan ini cepat-cepat sebenarnya, tapi uangnya tersendat. Dan bahkan pada tanggal 2 udah di stop keuangan dari Pak Haji Nanung karena ingin ada pelaporan. Teman ternyata ada yang memberikan, bahkan ada yang memberikan besi ya yang saya butuhkan itu. Jadi sampai sekarang masih berjalan walaupun sudah di stop gitu. Nah, ini saya hanya laporkan bukan masalah pembangunan, saya nggak ada pikiran masalah begituan. Ini tentang perjuangan Pak Haji Saifuddin ya, bukannya kita riak. Mudah-mudahan masjid kita bisa terawat, itu saja. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagri jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa basyiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi asraril Fatihah iftah lana abwabal khair, iftah lana abwabal syiha, iftah lana abwabal afiyah, iftah lana abwabal barakah, iftah lana abwabal rahmah. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.